Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan, pendapat akhir wali kota, dan penandatanganan keputusan DPRD terhadap Ranperda Kota Malang terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang pada Selasa siang. Sebelum ditetapkan, masing-masing fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan keputusan dan catatan terhadap Ranperda tersebut. Fraksi PDIP memberikan catatan bahwa pemanfaatan silpa diharapkan dapat difokuskan pada program-program prioritas daerah seperti UHJ, program BOSDA, serta pemberian honorarium pada guru PAUD dan sejenisnya. Fraksi PKB meminta pemerintah Kota Malang untuk meninjau kembali izin tempat hiburan yang berkedok resto sehingga sangat berdampak terhadap pengurangan PAD Kota Malang. Fraksi Gerindra melihat masih adanya tumpang tindih kewenangan sehingga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dan penegakan peraturan daerah, sehingga perlu adanya penataan ulang kewenangan dan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang dapat memaksimalkan realisasi belanja daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Fraksi Golkar memandang masih terdapat potensi PAD yang belum digali secara maksimal, khususnya dari sektor retribusi jasa umum dan aset daerah, sehingga pihaknya mendorong agar pemerintah kota meningkatkan inovasi berbasis elektronik dalam hal pemungutan. Fraksi Nasdem PSI memandang agar percepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa harus diakselerasi secara maksimal agar program yang sudah direncanakan tidak terkendala permasalahan teknis pengadaan sehingga menyebabkan terkendalanya realisasi program di masyarakat. Fraksi Damai untuk meningkatkan PAD, Bapenda selaku pengelola pajak daerah serta sebagai koordinator OPD penghasil, Fraksi Damai berharap kepada Bapenda untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama yang harmonis, melakukan sinkronisasi program serta membuat terobosan dan inovasi baru. Tadi semua sebagaimana yang pada saat dari Banggar kemarin, penyampaian hasil dari Banggar kemarin juga sama, dan ini juga ada beberapa pendetilan dari fraksi. Nah, karena kan kuotanya sekarang kan sudah ditetapkan, beda seperti ketentuan pada saat tahun sebelumnya. Karena kuota ini ya tidak boleh kita ada penambahan. Dan itu nanti akan menjadi, ini adalah program baru, kebijakan baru. Kita akan evaluasi, karena keputusan juga dari pusat, kita akan berikan masukan terkait hal tersebut. Masuk penambah sekolah lagi? Ya, sekolah juga, itu kan juga ada regulasinya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk menambah sekolah, harus ada kajian terlebih dahulu, nanti juga kami akan lakukan itu. Saya memang, ini ada satunya adalah lapangan olahraga yang saat ini sudah masih ditempati ya, untuk TPS-nya, pasar, Blimbing. Nah, kita juga sedang inventarisir juga sebenarnya terkait dengan lapangan olahraga, apakah itu aset dari Pemkot ataupun saat ini juga disewa dengan pihak ketiga. Nanti kita akan evaluasi karena ke depan memang sarana prasarana ini adalah untuk menunjang ya, terutama kita kemarin kan sudah baik, salah satunya harus ada ketersediaan sarana prasarana pendukung. Kelulusan dan kuota penerimaan, kemarin sebetulnya ketika saya jadi ketua komisi D sudah pernah saya sampaikan rekomendasi. Jadi salah satunya adalah PPDB, sekarang SPMB namanya ya, SPMB yang bersama gitu. Jadi menggandeng sekolah-sekolah swasta. Gunanya untuk apa? Membantu mendistribusikan sebetulnya gitu. Tetapi tentu saja itu nggak bisa serta-merta kemudian menjadi pilihan dari masyarakat. Kenapa? Karena kan kita harus menyeimbangkan kualitas dulu gitu kan. Kualitas-kualitas itu yang harus kita seimbangkan. Kemudian juga
Tapi kemarin sepertinya di tahun ini SPMP sudah menggandeng beberapa sekolah swasta. Nah, saya berharap ini kemudian menjadi alternatif baik, sama seperti ketika waktu itu kami pernah studi banding ke Jakarta itu dilaksanakan dan itu berhasil gitu loh. Berhasil untuk mendistribusikan murid-murid. Nah, nanti konsekuensinya adalah pemerintahan daerah Kota Malang harus menyiapkan anggaran untuk sarana dan prasarana dalam rangka mengimbangkan kualitas tadi itu sekolah swasta dan sekolah negeri. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 ini selanjutnya akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah. Alima Cruz melaporkan.